سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. La safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi karam jami' ikhwani wa sahbihi wa tabi'in. Rabbana khusnadir jalani radhiyallahu anhu jami'. Wa ila arwahi baina madina wa jadina wa jaddadina wa syakhina. Ustadina alimina sanna ilaina. Bismillah musannif hadzal kitab. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah iman Islam serta sehat sehingga bisa menambah kebaikan ibadah kepada Allah dengan berjamaah salat subuh diteruskan dengan ngaji. Moga-moga ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, perlu saya umumkan sekaligus mengajak di dalam rangka melaksanakan syariat kurban di bulan Dzulhijjah atau hari raya kurban. Monggo yang punya kelebihan rezeki untuk tidak eman, tidak berat, berkurban. Untuk yang sudah nyelengi tiap bulan itu sudah ada 2 sapi, yang 3 sapi itu masih ada 1 orang di grup untuk sohibul kurban itu, sehingga untuk sementara masih 2 sapi. Nah, yang belum monggo yang punya kelebihan rezeki sekali lagi jangan eman-eman. Terus jangan punya pendapat saya sudah pernah kurban. Ini terlalu pede. Jadi kurban itu ketika kita berikan kemampuan ya setiap tahun kita berkurban. Jangan ngomong sudah. Sama dengan orang yang sudah haji umroh, ya walaupun haji pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, tapi kalau punya kelebihan rezeki ya jangan eman, termasuk umroh. Di samping kita memperhatikan perintah-perintah yang lain untuk sedekah, menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, dan yang lain-lain. Bab itulah harta kita yang akan mendampingi kita terus, yang kita miliki terus menerus, yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Ini kita harus yakin. Sekali lagi saya ngajak bagi yang punya kelebihan rezeki nanti di Idul Adha, Idul Kurban yang akan datang, hanya kurang berapa hari itu, ada 2 bulan, sekitar 50
4 hari lagi itu sudah hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, kita teruskan untuk zikir-zikir ibadah haji, zikir ketika haji. Ya, kemarin sudah kita baca, kita pelajari ya, bahwa orang yang mau haji, mau umroh, ya, ketika mau ya mengawali ya untuk ikhram, mengawali ibadah, itu disunatkan dulu untuk mandi, untuk wudhu, memakai baju sesuai ya dengan syariat. Ya, bagi laki-laki tidak boleh ada yang berjahit ya, itu semuanya harus dipenuhi ya. Setelah itu sholat 2 rakaat ya, setelah sholat 2 rakaat terus niat haji atau umroh ya. Nah, niat ini adalah di tempatnya adalah mikot, tempat mengawali ibadah haji atau umroh ya. Kalau jamaah yang biasa umroh Madinah dulu ya, maka mikotnya ketika niat itu di Bir Ali ya, atau Dzul Khulaifah ya. Jadi di sana biasanya ya, dari hotel itu sudah mandi, berpakaian ihram ya, sudah wudhu. Namun nanti kalau ketika dalam perjalanan kentut atau batal ya, wudhu lagi di Masjid Bir Ali itu ya, kemudian sholat 2 rakaat ya, berdoa menurut apa yang kita inginkan ya, setelah itu niat ya. Kemudian setelah niat biasanya berangkat menuju Mekah. Nah, selama dalam perjalanan diusahakan memperbanyak membaca talbiyah. Nah, biasanya yang ikut KBIH ya, itu biasanya ada yang menuntun ya, dia ada leadernya yang nuntun ya, yang selalu mengajak ya untuk memperbanyak membaca talbiyah ya. Yang nggak hafal yang ikuti saja seperti apa anak-anak TK itu ya. Jadi ada yang mimpin ya, labbaik Allahumma labbaik, ngikuti labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya ya, diikuti aja kalau nggak hafal. Tapi lama-kelamaan hafal itu ya, lama-kelamaan hafal ya. Atau membawa buku pedoman perjalanan haji umroh, dibuka ya, bagaimana bacaan talbiyah yang benar supaya tidak salah ya, supaya tidak ya seperti katanya Faisal, gimana lama-lama jadi baik, lama-lama jadi baik, supaya nggak begitu, supaya benar ya tidak apa-apa, dibuka buku pedoman perjalanan ya, ibadah haji dan umroh yang biasanya di samping ada huruf Arabnya, tulisan Arab, di bawahnya biasanya ada ya Latinnya ya, tulisan Indonesianya. Kita teruskan faslun, fasal. Wa yustahabbu, disunatkan, ayusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati, untuk ayusalliya, untuk bersolawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah, sesudah ba'da talbiyah. Wa an yad'u li nafsihi, dan untuk berdoa untuk dirinya, waliman arada bil umuril akhirati wad dunya, dan untuk orang-orang
yang diinginkan, ya mungkin untuk keluarga, ya, untuk umat, ya. Siapa saja ya yang kita inginkan, kita maksudkan untuk kita mintakan doa, ya, bi umuril akhirati wad dunya, dalam urusan akhirat dan agama. Was'alullaha ta'ala ridwanahu wal jannata, dan was'alullaha ta'ala memohon kepada Allah Ta'ala ridwanahu, ridhonya, wal jannata, dan surga, wa yasta'idu bihi minan nar, dan minta perlindungan kepada Allah, wa yasta'idu bihi minan nar, dari neraka. Jadi setelah baca talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, ya, diulang-ulang itu. Kemudian ya, disunatkan untuk membaca sholawat. Nah, sehingga dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah yang panjang, ya, kalau tidak ketiduran itu membaca talbiyah dan sholawat, ya, tidak apa-apa. Jadi memang itu dianjurkan. Sholawatnya terserah kita, ya, sholawat apa saja. Ini ada ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca itu terus, tidak apa, sholawat juga, ya. Baca apa, sholawat ya Nabi salam alaika, terus monggo, terserah sholawat apa saja, ya. Jadi terserah kita, ya. Ya, itu kalau yang dilakukan. Kalau enggak ya baca yang paling ringan, yang paling ringkas, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ya. Itu yang paling ringkas. Tambah Sayyidina monggo, ya. Jadi setelah talbiyah dianjurkan, disunatkan baca sholawat. Setelah sholawat kita berdoa, ya. Berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk siapa saja pada orang yang kita kehendaki, yang kita inginkan, ya, liman aroda, ya. Mungkin doakan anak-anak, ya, doakan istri, doakan suami, ya, doakan jamaah, ya, masjidnya, ya, doakan pengurusnya dan yang lain-lain, ya, dalam hal-hal urusan dunia dan urusan akhirat. Terus mohon kepada Allah untuk memperoleh ridhonya dan surga, tetap berlindung dari api neraka, ya. Yang doa yang sering kita baca ketika Ramadan kemarin, Allahumma innas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa yustahabbul iksaru fit talbiyati, disunatkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, ya, ila akhir. Wa yustahabbu dzalika fi kulli halin, dan disunatkan yang demikian itu dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap keadaan. Jadi setelah ihram diawali dengan niat, ya, itu disunatkan perbanyak membaca talbiyah dalam semua keadaan. Waqaiman, ya, berdiri, waqaidan, duduk, wa masyian, berjalan, ya, raqiban, berkendaraan, ya, pemutojaan, ya, apa, tidur miring, berbaring,
wa nazilan, ya ketika berhenti, wasairon ketika berjalan. Berarti apa ini? Nazilan itu berhenti, maksudnya itu singgah, ya mungkin kendaraannya singgah, berhenti di mana, ya tetap baca talbiyah. Wasairon kemudian berangkat lagi, ya. Muhadsan, baik waktu punya hadas, dalam arti berhadas di sini ya batal, ya, enggak apa-apa, tetap talbiyah, baca talbiyah. Tidak ada syarat untuk baca talbiyah itu harus suci dari hadas. Jadi, tidak mungkin kita dalam perjalanan Madinah Mekah itu enggak ngentut, ya, paling enggak ngentut. Ya. Atau yang bermadzhab Syafi'i ya mungkin senggolan, ya, antara laki-laki perempuan. Bermadzhab Syafi'i kan batal, ya, kalau punya pendapat semacam itu. Ya, ketika berhadas, ya, jadi dalam tidak suci, tetap disunatkan untuk baca talbiyah. Junuban ketika junub, wa haidon ketika haid. Wa inda tajaddudil akhwal, ya, ketika memperbarui perilaku, wa taghayyiruha zamanan wa makanan, atau berubahnya zaman, waktu, wa makanan atau tempat, wa ghairu dzalik dan selain itu. Itu dalam semua keadaan lah, ya. Ketika kita ya sudah niat untuk ikhram melakukan haji atau umroh, ya, itu suruh perbanyak baca talbiyah. Kaibalil laili wan nahar, atau dalam menghadapi pergantian malam dan siang, jadi tidak melihat waktu, ya. Malam ya disuruh memperbanyak baca talbiyah, ketika siang juga begitu. Wa indal ashari, dan ketika waktu sahur. Wajtima'ir, ya, rofak. Wajtima'ir rifaqi, ya ketika kumpul dengan teman-teman, ya, baik sendirian atau kumpul-kumpul, ya, disuruh perbanyak baca talbiyah. Tidak hanya ngomong saja, itu eman, ya, jadi ya, tidak mendapatkan pahala untuk baca talbiyah. Ya boleh kita tanya apa yang kepentingan, boleh, tapi setelah itu, ya, ketika kumpul-kumpul dengan teman, ya, itu kembali untuk bersama-sama, ya, membaca talbiyah, gak dijak ngomong, selain ngomong ngalor ngidul, ya, yang kurang manfaat. Wa indal qiyami wal qu'udi, ketika qiyam berdiri, wal qu'udi dan duduk, ya. Was-su'udi wal hubudi, ya, begitu ketika naik ataupun turun, warrukub naik kendaraan, wan nuzul itu berhenti turun dari kendaraan, ya. Wa adbaris sholawati, dan sesudah atau selesai sholat. Wa fil masajidi kuliah, dan di dalam masjid-masjid semuanya, ya, di masjid mana saja mungkin yang kita singgahi, ya seperti itu. Kalau tadi, ya, di Masjid Bir Ali,
ya boleh. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah, ya, samping untuk siap-siap melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Wal asahhu, dan yang benar, annahu, bahwasanya la yulabbi, tidak ya membaca talbiyah fi hali tawaf wasya'i, ketika dalam keadaan tawaf dan sa'i. Jadi kalau sudah tawaf atau sa'i, ketika tawaf sa'i itu tidak dianjurkan untuk membaca talbiyah. Di anna lahuma adkarun maksusatan, karena ya dalam tawaf dan sa'i itu ya pada keduanya itu ada zikir-zikir khusus. Itu sudah enggak baca talbiyah lagi ya. Jadi kalau yang tawaf ketika masuk di pelatarannya Ka'bah ya, ya di arahnya apa ini Hajar Aswad ya, dengan melambaikan tangan baca bismillah Allahu akbar, itu tawaf ya, itu enggak baca talbiyah lah, jangan bismillah Allahu akbar terus labbaik Allahumma labbaik ya, bukan itu, sudah bacanya nanti ya, ada keterangan khusus untuk tawaf ya. Sa'i juga begitu ya, berjalan antara Safa Marwah ya 7 kali itu, jadi tidak membaca talbiyah. Yang benar ya tidak membaca talbiyah karena ada bacaan-bacaan secara khusus. Wa yustahabbu, dan disunatkan ay yarfa'a sautahu bitalbiyati bihaitsu la yashuqqa alaihi. Disunatkan ay yarfa'a sautahu, untuk meninggikan, mengeraskan bacaannya bitalbiyati, dengan talbiyah. Jadi baca talbiyah itu disunatkan untuk dikeraskan, tidak dalam hati. Bihaitsu la yashuqqa alaihi, sekiranya tidak memberatkan atau tidak susah ya, tapi kalau sudah tenggorokan kering ya jangan terus baca banter ya, keras ya, nanti apa bisa batuk dan yang lainnya ya. Jadi ketika tidak mengalami susah untuk mengeraskan bacaan talbiyah, itu disunatkan untuk mengeraskan bacaannya. Walaysa lil mar'ati raf'us sauti, bukan atau tidak bagi orang perempuan untuk meninggikan, mengeraskan bacaan. Li'anna sautaha yakhaful iftitanu bih, karena suaranya perempuan itu ya dikhawatirkan apa jadi fitnah. Ini untuk bapak-bapak, untuk orang laki-laki baca talbiyah itu disunatkan untuk dikeraskan, tapi untuk perempuan tidak, karena apa perempuan itu suaranya dikhawatirkan bisa jadi fitnah, karena suaranya enak akhirnya jamaah laki-laki tertarik, ngapunten ya, jadi akhirnya ya mohon maaf jadi ya, keluar ya, dari syariat ya. Jadi ini untuk ibu-ibu atau untuk perempuan tidak disunatkan untuk mengeraskan ya, untuk didengar sendiri ya tidak. Wa yustahabbu, dan disunatkan ayukarrira talbiyata kullamarratin salasa marratin fa aksara. Ayukarrira, untuk mengulang-ulang, balan-baleni ya, dibulan-baleni, diulang-ulang at-talbiyata, bacaan talbiyah itu kullamarratin salasa marrat ya, setiap sekali 3 kali, fa aksara, atau lebih dari 3. Jadi diulang-ulang, tidak hanya baca sekali, disunatkan berkali-kali ya.
bisa 3 kali, bisa lebih. Wa ya'ti biha mutawaliyatan la yaqta'uha bi kalamin wala ghairihi. Dan di dalam membaca talbiyah itu ya, harus mutawaliyatan, terus menerus. Layak tauha bikalamin, tidak boleh dipedot apa diputus ya, dengan ucapan omongan wala ghairihi dan yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh dipotong. Jadi untuk baca talbiyah itu ya terus menerus, tidak boleh dipotong oleh ucapan-ucapan atau omongan maupun yang lainnya. Wa in sallama alai insanu ya ruddas salam. Wa in sallama alaihi insan, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepadanya itu ruddas salam, maka ya yang baca talbiyah tadi itu wajib untuk menjawabnya. Ya, jadi ini pengecualian ya. Jadi kok ada orang mengucapkan salam kepada wama kita pas baca talbiyah, ya kita jawab salamnya. Ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Tapi wa yakrahus salamu alaihi fi hadil khalah. Dimakruhkan mengucapkan salam ya, pada keadaan ini. Jadi pada waktu orang itu membaca talbiyah ya, dalam perjalanan atau duduk ya, itu orang yang lewat atau teman yang lewat ya, itu dimakruhkan untuk mengucapkan salam ya, dimakruhkan ya. Baiknya ya diam saja karena ya, teman kita sedang baca talbiyah, supaya apa talbiyahnya tidak terputus ya. Jadi karena baca talbiyah itu disunatkan untuk terusan ya. Jadi tidak diputus. Wa idza ra'a syai'an fa'ajabahu, wa idza, dan ketika ro'a melihat syai'an sesuatu fa'ajabahu yang menakjubkan, yang mengherankan, qala maka ucapkan labbaik innal aisha isul akhirah. Jadi mungkin kalau ada yang ketika baca talbiyah kita itu ada lewat atau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka disuruh membaca labbaik innal aisha isul akhirah ya. Labbaik, kami perkenankan panggilanmu ya Allah ya, kami datangi panggilanmu ya Allah. Innal aisha, sesungguhnya kehidupan itu isul akhirah, di kehidupan yang benar itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat ya. Karena akhirat itu abadan, selama-lamanya ya, nggak ada batasan. Tapi kalau dunia ya hanya sebentar, jadi hanya sebentar dan sangat terbatas. Apapun yang ada pada diri kita ya semuanya adalah terbatas. Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita waktu ya baca talbiyah tadi itu disunatkan pada semua keadaan ya, pada semua waktu dan tempat. Kok kita melihat sesuatu yang menakjubkan ya, maka kita disunatkan, dianjurkan untuk membaca labbaik innal aisha isul akhirah ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna talbiyata la tazalu mustahabbatun hatta yarmi jumratal aqabati yauman nahr.
Anan talbiyata, bahwasanya talbiyah itu la tazalu mustahabbatun, ya. Jadi masih disunatkan terus membaca talbiyah hatta yarmi, sehingga melempar jumratul aqobata, jumrah aqobah yauman nakhri, pada hari nakhr, ya, hari raya. Jadi selama kita menunggu, ya, hari raya, ya, jadi kita berada mungkin mengikuti perjalanan haji, yang haji, ya, tanggal 8 sudah berangkat dari penginapan masing-masing, ya, untuk menuju Arafah, ya, karena haji itu adalah Arafah, al-hajju Arafah, harus hadir di padang Arafah pada tanggal 9-nya itu, ya, biasanya sudah dipersiapkan, ya, mulai tanggal 8 perjalanan haji dari penginapan masing-masing. Ya, itu masih disunatkan membaca talbiyah, ya. Ya, walaupun di Arafah, ya, itu nanti tetap disunatkan kita membaca memperbanyak talbiyah dan zikir-zikir yang lain. Au yatufa tawafal ifadati, ya, atau, ya, sampai dengan tawaf, yang melakukan tawaf ifadah, ing qaddamahu alaiha, jika didulukan. Faida bada biwahidin minhuma qata'at talbiyah ma'awali syuru'ihi fi wastighala bit takbir. Faida bada'a, apabila dimulai biwahidin, dengan salah satu minhuma, dari keduanya, apakah itu jumrah, sudah jumrah melempar jumrah aqobah atau tawaf ifadah, maka, ya, qata'at talbiyah, jadi talbiyahnya sudah boleh berhenti, jadi terputus, maksudnya berhentilah bacaan talbiyah, sudah tidak dianjurkan untuk membaca talbiyah. Ma'awali syuru'ihi, dengan permulaannya syariat-syariatnya, fihi, ya, di dalamnya, wastighala bit takbir, dan disuruh memperbanyak untuk baca takbir, ya. Jadi kalau sudah yaumun nakhr, ya, disuruh perbanyak baca takbir, ya, takbiran Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yulabbil mu'tamaru, ya, disunatkan untuk baca talbiyah bagi orang yang umrah itu hatta yastalimar rukni, ya, sehingga di sini sampai dengan menyelesaikan rukunnya, ya, yang dimaksud yastalimar rukni di sini sampai dengan rukun mengusap Hajar Aswad, ya. Sampai dengan yang bisa menyelesaikan itu adalah dengan mengusap Hajar Aswad. Hatta yastalimar rukni, itu nanti aman, selamat, ya, dari rukun, yaitu ngusap Hajar Aswad. Faslun, pasal, faida wasalal mahromu ila harama Makkah zadallahu syarafan istahabba lahu ayyakula. Jadi kalau orang yang sedang ihram, wasalal ihram, ya, sampai ke haram Mekah, ya, sampai
dengan masuk kota Mekah, jadallahu syarafan, maka Allah akan menambah kemuliaannya, ya. Kemudian ustahibba disunatkan lahu padanya ayyakula untuk mengucapkan Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa harimni 'alan nar wa aminni min adzabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni awliyaika wa ahli ta'atika. Ya, ketika sampai kota Mekah, ya, dimasuki kota Mekah, ya, dari Madinah, ya, atau dari arah yang lain, ketika masuk kota Mekah, ya, itu disunatkan untuk membaca doa ini, Allahumma ya Allah, hadza haramuka, ini adalah tanah harammu, wa amnuka yang aman, fa harimni 'alan nar, maka hindarkanlah aku dari api neraka, wa aminni, selamatkan aku, amankan aku, min adzabika, dari siksamu, yauma tab'asu ibadak, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, ibadaka. Waj'alni, jadikanlah aku, min auliyaika, ya, dari golongan orang yang kau kasihi, jadikan kami kekasih-kekasihmu ya Allah, wa ahli ta'atka, dan ahli orang yang taat kepadamu. Wa yad'u bima ahabba, kemudian berdoa sesuai apa yang diinginkan, yang disenangi. Itu kalau sudah masuk kota Mekah, maka ada doanya sendiri, Allahumma hadza haramuka wa amnuka harimni 'alan nar wa aminni min adzabika yauma tab'asu ibadak waj'alni min ibadika wa ahli ta'atik, waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atik. Kemudian disuruh wayad'u bima ahabba, disuruh berdoa sesuai dengan yang kita senangi. Doa apa? Memang yang gampang ya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya, faslun fa idza dakhala Makkah tawaqqa basaruhu 'alal ka'bati, jika memasuki kota Mekah, waqa basaruhu, dan penglihatannya itu sudah bisa melihat, ya, alal Ka'bah, ke Ka'bah. Jadi masuk kota Mekah, kemudian masuk ke masjid, itu ya, melihat Ka'bah, ustihibba lahu ayyarfa'a yadayhi wa yad'u, disunatkan, ya, ketika melihat Ka'bah itu untuk mengangkat kedua tangan, ya, wa yad'u, dan berdoa. Faqad ja'a nahu yustajabu doa muslim inda ru'yatil Ka'bah. Mengapa? Karena sungguh telah datang, faqad ja'a annahu, bahwasanya yustajabu doa muslim, yaitu mustajabahnya, dikabulkannya doanya orang Islam, ya, Muslim, inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Jadi ketika melihat Ka'bah itu kita diperintahkan, dianjurkan, disunatkan untuk mengangkat dua tangan berdoa, ya, karena pada saat itu, ya, doanya orang Islam, doanya Muslim, orang Islam itu mustajabah, ya, jadi jangan diam, ya, ini mungkin bagi yang belum atau yang akan berangkat lagi, itu diingat-ingat, ya, di samping memang ada doa khusus ketika melihat apa? Ka'bah. Wa yaqulu, dan disunatkan juga untuk berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dziman takriman wa mahabatan wa zid man syarafa wa karamahu man hajjahu aw itamarahu tasrifan wa takriman ta'dziman wa birran. Itu doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma ya Allah, zid tambahlah hadzal baiti, rumah ini, maksudnya Ka'bah ini, ya, Baitullah ini, tasrifan, kemuliaan, wa ta'dziman, keagungan, ya, wa takriman,
kehormatan, mahabatan, ya itu kewibawaan, mahabbah. Ya Allah, tambahkanlah pada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, ya, kehormatan dan kewibawaan. Wazid, dan tambahkan man syarafahu, orang-orang yang memuliakan, wa karramahu, yang menghormatinya, mimman hajjau, dari orang-orang yang haji, awit tamarahu, atau orang-orang yang umroh, ya. Dengan apa? Tasrifan, kemuliaan, wa takriman, kehormatan, wa ta'dziman, keagungan, wa birron, dan kebaikan. Wa yaqulu, dan sunatkan membaca Allahumma antas salam minkas salam hayyina rabbana bisalam. Summa yad'u bima syaa min khairatil akhirah wad dunya, kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan dari kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia. Wa yaqulu idza dukhulil masjid ma qaddamna fi awal kitab fi jamil masajid, dan disunatkan juga membaca doa ketika masuk masjid, ya, sebagaimana sudah diterangkan di awal kitab ini tentang apa doa masuk masjid. Jadi ya, kalau sekarang ini kita kan datang di wilayahnya Masjidil Haram tidak langsung melihat Ka'bah, ya. Jadi kita ketika masuk di halaman masjid baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, kemudian baca doa masuk masjid. Bagaimana doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Dan Allahumma firli wa ftahli abwaaba rahmatik, ya. Itu terus masuk, ya, karena kita sedang ikhram, ya, mau tawaf. Nah, ketika sudah masuk ke dalam, tahu melihat Ka'bah, tadi doanya Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dziman takriman wa hamadan, dan seterusnya, ya. Kemudian menuju arah awal tawaf, ya, biasanya pembimbing itu mengarahkan ke situ, ya. Kemudian untuk bersama-sama mengawali tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan minggu depan insyaallah tentang zikir-zikir tawaf. Ya, tadi kan disebutkan, ya, talbiyah itu dibaca, ya, di luar tawaf dan sa'i, karena di waktu tawaf dan sa'i ada zikir-zikir, ada bacaan-bacaan, doa-doa tersendiri. Moga-moga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin wa fa'na bima 'allamtana wa yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wasir lana ziyarata Makkah wal Madinah, yassir lana al-haram wa ikram wa biqab nabi ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah